Bagaimana ya langkah yang bisa kita lakukan untuk menerapkan prinsip kimia hijau dalam kehidupan kita sehari-hari? Secara umum, berikut ini adalah beberapa tindakan yang bisa kita terapkan. Pembersihan rumah tangga. Menggantikan pembersih konvensional dengan pembersih alami seperti cuka dan baking soda. Produk pribadi. Penggunaan sabun dan sampo organik atau yang dibuat dengan bahan-bahan ramah lingkungan. Pertanian organik. Menanam tanaman di rumah dengan cara organik dan mengurangi penggunaan pestisida. Pengelolaan limbah. Mendaur ulang limbah rumah tangga seperti kertas, plastik, dan kaca, serta mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Energi terbarukan. Menggunakan sumber energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga. Berikutnya, transportasi berkelanjutan. Memilih transportasi berkelanjutan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum atau jika memungkinkan, dapat menggunakan kendaraan bertenaga listrik dan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Pengolahan makanan. Mencari bahan makanan organik dan lokal serta mengurangi kemasan sekali pakai dalam pengemasan makanan. Pertanian perkotaan. Menanam tanaman dengan cara yang ramah lingkungan, misalnya tanpa menggunakan pestisida dan pupuk kimia sintetis. Industri makanan dan minuman. Memilih produk makanan dan minuman yang diproduksi dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan baku organik dan metode produksi yang berkelanjutan. Terakhir, pendidikan dan kesadaran. Mengedukasi diri dan orang lain tentang pentingnya prinsip kimia hijau dan dampaknya terhadap lingkungan. Kita juga bisa merancang, mengembangkan, dan mempraktekkan prinsip kimia hijau. Misalnya, prinsip kimia hijau pertama mencegah limbah. Kita petakan permasalahannya, yaitu Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Banyak sampah plastik di rumah dan lingkungan sekitar kita. Maka tindakan yang sesuai dengan prinsip kimia hijau mencegah limbah adalah: pertama, menggunakan bioplastik dari pati singkong yang tidak menghasilkan limbah. Kedua, membawa tas belanja sendiri dari rumah saat berbelanja. Ketiga, mengolah plastik bekas kemasan sebagai tas, tempat pena, tempat sampah, pot bunga, dan lainnya. Contoh berikutnya, prinsip kimia hijau ke-8, mengurangi bahan turunan kimia. Permasalahannya adalah, pertama, banyaknya penggunaan pelarut berbahaya, misalnya benzena dalam barang-barang yang digunakan sehari-hari, seperti pada bensin, tinta, pewarna, dan karet. Kedua, paparan pelarut berbahaya dapat menyebabkan gangguan saluran pernafasan, gangguan fungsi paru-paru, dan keracunan akut pada orang yang terpapar langsung oleh zatnya. Maka, tindakan yang bisa dilakukan sesuai dengan prinsip kimia hijau mengurangi bahan turunan kimia adalah mengganti pelarut berbahaya bagi lingkungan dengan pelarut ramah lingkungan, seperti jenis soy methyl ester dan laktat ester, berasal dari kedelai dan mampu menggantikan pelarut yang merupakan turunan produk minyak bumi terklorinasi. Salah satu peran kimia hijau adalah mendukung 17 agenda pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 yang dicanangkan oleh PBB. 17 agenda tersebut antara lain: memberantas kemiskinan, mengakhiri kelaparan, hidup sehat dan sejahtera, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak serta pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, penanganan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Dari ke-17 agenda tersebut, prinsip kimia hijau terintegrasi dalam 3 agenda pembangunan berkelanjutan 2030, yaitu agenda nomor 3, 6, 7, 13, 14, dan 15. Hidup sehat dan sejahtera bagi semua manusia di bumi tentu karena lingkungan yang aman dan bebas bahan-bahan berbahaya. Berikut ini beberapa contoh penemuan yang mengupayakan kimia hijau dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Pertama, bioplastik yang terbuat dari polimer alami yaitu pati singkong. Bioplastik ini dapat larut secara instan dalam air panas.
Dalam air dingin, bioplastik secara alami melunak dan berubah menjadi air, karbon dioksida, dan biomasa dalam beberapa bulan. Kedua, biodiesel B30 merupakan BBM yang berasal dari campuran minyak sawit 30% dan minyak solar 70% untuk mesin diesel. B30 dapat membersihkan kerak di dinding tangki bahan bakar kendaraan. Penggunaan B30 juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, yaitu gas karbon dioksida. Ketiga, limbah organik, seperti sampah sayur dan buah yang dapat dimanfaatkan sebagai kompos dan biogas. Sampah yang telah dicacah kemudian difermentasi untuk dijadikan kompos. Untuk biogas, digunakan kotoran sapi sebagai starter untuk membentuk gas. Setelah itu, baru ditambahkan sampah sayuran yang telah dicacah. Fermentasi akan menghasilkan gas metana yang dapat dijadikan bahan bakar. Jadi, prinsip kimia hijau sangat memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Karenanya, kita harus berhati-hati dalam penggunaan bahan dan pengolahannya. Dampak yang ditimbulkan jika kita tidak berhati-hati menggunakan bahan kimia ini dapat berupa ledakan fisik, kebakaran, keracunan, penyakit kanker, kerusakan fungsi organ tubuh, hingga dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, dan kerusakan lingkungan lainnya. Dalam konsep kimia untuk pengembangan berkelanjutan, kita harus selalu memikirkan pilihan yang lebih aman dan lebih baik, khususnya untuk bahan dan proses reaksi kimia. Penggantian klorofluorokarbon dengan hidroklorofluorokarbon dan hidrofluorokarbon yang lebih aman mencegah resiko besar terkait lapisan ozon bumi tempat kita tinggal, sehingga dampak pemanasan global dapat diminimalisir. Sampai di sini teman-teman bisa memahaminya ya.